Sok. Ya, terima kasih buat Destra atas kesempatannya. Saya buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman angkatan 2, khususnya angkatan 23 ya. Di malam hari ini ada kita belajar bareng buat TRK 2 untuk persiapan UTS nanti. Langsung aja ke materinya. Udah terlihat belum teman-teman semua? Uh, di sini kita mulai aja langsung ya. Tapi sebelumnya dari saya sendiri, saya juga masih belajar lagi terkait materi-materi TRK sebelum di awal-awal sampai UTS ini. Kalau dari teman-teman ada yang mungkin lebih paham dari saya atau lebih ada kesalahan, nanti saya bisa diinterupsi aja ya kalau misalnya ada saya salah gitu. Jadi di sini kita belajar bareng-bareng aja, bukan berarti saya ini benar yang paling paham di TRK 2 ini. Oke, lanjut. Di TRK 2 ini setahu saya ya, materi-materi yang bakal disampaikan itu terkait uh, reaktor reaksi di reaktor isotermal dan non isotermal di 3 reaktor, yaitu CSTR, PFR, batch sama batch gitu. Nah, cuman yang saya dapat selama perkuliahan ini itu di bagian reaktor isotermal kita udah pelajari semua lah buat reaktor CSTR, PFR sama batch ini. Nah, buat reaktor yang isotermal, non isotermal itu setahu saya kita cuma baru dapat reaktor CSTR-nya. Buat reaktor PFR sama batch setahu saya belum dapat materi dari Prof. Indar ya. Sebentar ya teman-teman. Ya, lanjut. Jadi buat materi-materinya saya mau nyoba ngebahas soal aja dari apa yang pernah ibunya sampaikan di selama di kelas, terutama buat reaktor-reaktor isotermal di CSTR, PFS, sama batch. Sebelum lanjut ke membahas-bahas soal, di sini ada beberapa hal-hal dasar yang mungkin uh, bakal masuk ke perhitungan-perhitungan gitu di materi kita itu. Pertama ada order reaksi gitu. Order reaksi yang dipakai tuh umumnya cuma dua yang biasanya kita pelajari, yaitu order 1 sama order 2. Order 1 di sini reaksinya tuh biasanya kalau di soal tertulisnya reaktan A menjadi B atau enggak produk gitu. Untuk order 2 itu biasanya reaksinya 2A menjadi produk, secara sederhana seperti itu. Jadi tidak ada reaksi order 2 yang kayak A plus B jadi produk, itu jarang ditemukan ya di TRK 2 ini. Nah, buat order 1 itu kita bisa nulis
laju reaksinya ditulis seperti ini, K dikali CA, di mana bisa diturunkan lagi pada hubungan dengan apa namanya, konversi reaksinya. Jadi bisa ditulis K CA0 dikali 1 min XA. Buat order 2 itu CA-nya dipangkatin 2, jadi diturunkan jadi CA0 dikuadratkan dan 1 min XA-nya dikuadratkan juga. Nah, buat reaktor isotermal, sini saya persingkat ya rumus-rumusnya yang bakal kita pakai buat buat reaktor CSTR itu. Biasanya kita disuruh menentukan si volumenya. Rumusnya ini FA0 dikali XA dibagi laju reaksinya. FA0 itu laju alir, XA-nya itu konversi ya. Buat reaktor PFR juga sama, dicarinya tuh V-nya. Buat rumusnya ini dia pakai bentuk integral. Integral dari dXA per laju reaksi. Buat batasnya itu dari jumlah konversi yang kita inginkan dari 0 ya sampai konversi yang kita inginkan gitu. Nah, buat batch sendiri tuh beda, dia tuh buat nyari si T-nya atau waktu reaksi yang ada di reaktor batch itu. Ini rumusnya tuh CA0 dikali di integral dXA per min LA. Lanjutnya langsung ngebahas contoh soal ya. Tapi sebelumnya buat ketiga rumus ini tuh nggak bisa langsung dipakai, tapi harus ada melakukan penurunan rumus juga. Nanti kita sekalian bahas di contoh-contoh soal aja. Ini contoh soal itu saya ambil yang sesederhana mungkin ya buat latihan belajar kita. Misal di suatu reaktor, reaksinya berlangsung dalam orde 1, diketahui FA0-nya, laju alirnya itu 10 mol per second, buat persentase awalnya itu 2 mol per liter, buat K-nya itu 0,2 per second, dan konversi yang diinginkan itu 80%. Nah, kita disuruh hitung volume reaktor jika kita menggunakan reaktor CSTR atau jika kita menggunakan reaktor PFR. Yang kedua itu kita ngitung T jika kita menggunakan reaktor batch. Nah, untuk penyelesaian yang pertama, kita bahas yang di CSTR dulu nih. CSTR kan rumusnya ini nih, yang ini ya. Volume sama dengan FA0 dikali XA dibagi min RA. Kemudian min RA ini karena kita menggunakan orde 1, jadi kita masukkan laju reaksinya yang ini. Ya, karena ini ada orde 1. Jadi kita substitusi si laju reaksinya. Lalu untuk reaktor CSR ini bisa langsung dikerjakan, langsung dikerjain ya, langsung di substitusi aja si angka-angkanya. FA adalah 10, XA-nya 0,8 karena dia 80%, K-nya 0,2, CA0-nya 2, dan ini dilihat juga di satuannya sudah sama semua, pakai mol, liter, sama satu waktunya itu second. Jadi langsung bisa kalian hitung aja, dapat hasilnya 100 liter ya dalam volumenya. Bisa dilihat dari si satuan ini, dia kan liter. Maka si volumenya juga otomatis jadi liter juga gitu. Jadi dari teman-teman boleh nyoba ngitung juga sendiri. Kalau 100 bener gitu ngitungnya. Nah, buat yang PFR, kita lihat yang sebelah kiri dulu nih. Untuk ngitung PFR, dia langsung masukin aja rumus buat ngitung volumenya, FA0 dikali integral dXA per RA, min RA. Kemudian kita substitusi lagi si RA-nya ini buat laju reaksi di orde 1. Langsung aja ke dengan hubungan konversinya.
Habis itu kita turunkan lagi persamaannya jadi seperti ini. Si KCA0 itu pindah ke keluar keluar dari integralnya biar si dxa per 1 min xa itu bisa diintegralkan. Hasil integralnya itu adalah min len 1 min xa. Ini negatif ya bentuknya. Jadi hasil akhirnya tuh bisa persamaannya jadi FA0 dikali per FA0 per KCA0 dikali min len 1 min XA. Nah, setelah itu bisa dimasukin ke substitusi angka-angkanya yang tersedia di data soal ini. Kan habis itu dihitung dan dapat volumenya itu 40 liter. Nah, untuk reaktor batch kita tidak menghitung volume tapi ngitungnya waktu. Jadi dia itu langsung masukin rumusnya aja. Sebenarnya mirip sama reaktor PFR, cuma dia diganti FA0 diganti CA0. Nah, langsung ubah aja ini ya si laju reaksinya ke orde pertama karena kita menggunakan orde 1. Kemudian kita turunkan lagi si KCA0 pindah ke sisi luar biar yang diintegralin ke dxa per 1 min xa. Jadi ini bisa kita coret CA0 ya. Jadi sisa 1 per K dikali min len 1 min XA. Habis itu kita substitusi nilai-nilai yang ada berdasarkan soal, lalu dihitung dapat waktu reaksi di reaktor batch itu 8,04 detik gitu. Nah, buat contoh soal di orde 1 ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau udah paham? Oke, lanjut lanjut aja ya. Kalau contoh soal selanjutnya ini juga sederhana, cuma kita sekarang menggunakan orde 2. Cara pengerjaannya sama aja kayak tadi. Yang membedakan adalah si min RA ini ya, laju reaksinya itu dia diubahnya ke orde 2. Jadi dia dipangkatin CA0-nya. Terus yang 1 min aksa jadi dipangkatin. Nah, buat yang persamaan di CSTR ini kan masih simpel yang nggak ada penurunan integralnya gitu. Jadi langsung bisa disubstitusi nilai-nilainya. FA0-nya konversinya masih 80%. Si konsentrasi awalnya 2000 mol per meter kubik sama nilai K-nya itu 0,001 meter per meter kubik. Nah, didapat hasilnya tuh dalam satuan meter kubik. Dilihat di soal, melihat satuannya itu dalam volume meter kubik, maka hasil di perhitungan kita itu jadinya meter kubik. Nah, uh, kalau misalnya soalnya diminta dalam meter kubik ya udah 0,05 tuh dijawab benar-benar. Tapi kalau misalnya diminta ke liter, tinggal kalian konversi aja, bisa dikali 1000, tinggal dikali 1000. Jadi berubah satuannya jadi liter. Jadi hasilnya 50 liter gitu. Ini masih simpel buat CSTR. Buat selanjutnya yaitu yang reaktor PFR. Ini agak sedikit ribet dan agak sedikit beda sama yang contoh orde 1 sebelumnya. Buat rumusnya masih sama seperti ini. Yang min RA ini laju reaksi kita substitusi ke orde 2. Yang ini. Kemudian diturunkan persamaannya ini juga pindah dari yang CA0 kuadrat itu pindah ke keluar. Jadi yang diintegralkan adalah dxa per 1 min xa kuadrat ya. Kita integral sisi ini ya. Hasilnya itu xa per 1 min xa. Agak berbeda ya sama yang orde 1 sebelumnya. Yang orde 1 itu jadinya min len 1 min xa, kalau yang ini xa per 1 min xa.
Setelah mendapatkan persamaan ini, langsung bisa disubstitusi aja angka-angka berdasarkan data soal, lalu dihitung keluarannya itu dalam meter kubik juga. Kalau misalnya ditanyakan dalam liter, kalian konversi dikali 1000, jadinya 10 liter. Buat yang reaktor batch juga sama sebenarnya. Masukin langsung persamaan reaktor batch untuk mencari waktu. Sorry ini agak sedikit buram ya buat gambarnya. Masukin si order reaksinya, order kedua, lalu kalian turunkan lagi ke CA0 kuadratnya, pindah ke luar integralnya. Jadi ini bisa dicoret lagi CA0 sama CA0 kuadrat. CA0 yang di atas habis, sisa satu. CA0 yang di bawah pangkatnya hilang satu, jadi pangkat satu. Buat integral sama hasilnya XA per 1 min XA. Tinggal kalian substitusi, terus kalian hitung dapat nilainya 2 detik, 2 sekund ya. Ya, kenapa saya dapat langsung bisa nebak ini 2 detik adalah dilihat dari soal ini ya, dia punya data dalam satuan detik, makanya buat ngitung si reaktor, buat ngitung pakai persamaan ini, jadi outputnya juga dalam satuan detik gitu. Jadi kalau misalnya dalam satuan menit, berarti hasil perhitungan kalian juga hasilnya dalam menit gitu, bukan detik. Jadi itu buat contoh kedua, masih simpel. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Lanjut lanjut aja ya ke contoh soal ketiga. Sorry lagi nih ada buram gambarnya. Eh, ini bukan order satu atau order dua, tapi ada sebuah reaktor yang dimana laju reaksinya itu ditentukan dengan nilainya seperti ini. K dikali CA kuadrat dikali eksponen pangkat min CA. Ini salah satu contoh yang pernah dikasih sama Prof. Indar. Kita kerjain lagi aja buat latihan malam hari ini. Diketahui juga nilai K-nya itu konsentrasi laju reaksi 0,5 liter per mol second. Buat konsentrasi awalnya itu 2 mol per liter, laju alir umpannya 10 mol per second, dan konversi yang diinginkan itu 80%. Buat yang ditanya itu sama aja, volume dari reaktor CSTR. Jika kita menggunakan reaktor CSTR, volume jika kita menggunakan reaktor PFR, sama waktu yang dibutuhkan jika kita menggunakan reaktor batch. Nah, ini buat penyelesaiannya. Untuk uh, untuk reaktor CSTR sedikit simpel ya. Jadi tahap kalian ngerjainnya itu kalian langsung masukkan persamaan umumnya, terus dimasukin masukin nilai order reaksinya tuh yang diketahui soal ini dikali CA kuadrat dikali eksponen pangkat min CA. Nah, setelah kalian sampai tahap ini, untuk mencari nilai CA-nya itu kan kalau di soal nggak ada nih, ada nilai CA 0. Nah, nilai CA itu bisa dicari dengan pakai persamaan ini, hubungan dengan konsentrasi dengan konversi, yaitu CA0 dikali 1 min XA. Jadi si CA yang di sini bisa kalian substitusi pakai persamaan ini, atau enggak kalian hitung dulu si CA-nya itu berapa nilainya. CA0-nya kan 2 tadi, 2 mol per liter. Kemudian konversi itu 80%. Di sini kita tulisnya 0,8. Terus kalian hitung dapat 0,4 buat si CA-nya. Jadi langsung bisa kita substitusi aja ke persamaan yang tadi, karena kita dapat nilai CA-nya. Kemudian data-data lain sudah diketahui juga, jadi langsung bisa kita hitung itu.
Nah, buat ngitungnya bisa pakai kalkulator saintik. Setahu saya besok juga UTS boleh menggunakan kalkulator. Jadi karena biasanya bakal ada muncul uh, konstanta eksponen gini, jadi butuh kalkulator buat ngitungnya. Setelah dapat nilai semuanya, kita hitung dapat hasil itu 149, sekitar 18 itu. Satunya liter, dilihat dari data soal ini dalam dinyatakan dalam satuan liter ya, buat konsentrasi awal itu. Maka di volume yang kita hitung outputnya bakal jadi liter juga. Ini masih lumayan gampang. Terus lanjut ke reaktor PFR. Untuk mencari volumenya ini agak ribet ya, karena nggak bisa langsung kita hitung, karena ada eksponen yang nggak bisa diintegralin gitu. Jadi salah satu caranya itu menggunakan metode numerik, atau yang pernah kita pelajari itu pakai metode trapesium. Nah, caranya gimana? Step by step buat ngerjain uh, soal ini. Seperti biasa, pertama masukin si ininya, persamaan umumnya. Lalu laju reaksinya tuh kita masukkan nilai persamaan ordernya. Lalu kita akan ada integral, kita turunkan dulu persamaannya. Oh, sorry. Karena ini kan ada nilai CA ya, dan CA itu bisa kita cari pakai pakai ini, yang ini, persamaan CA sama dengan CA0 dikali 1 min XA. Jadi buat yang soal PFR ini, kita substitusi dulu nilai CA-nya ke pakai persamaan yang menghubungkan dengan konversi gitu. Ini jangan lupa dikuadratin karena dari persamaan laju reaksinya. Kemudian si eksponennya juga dipangkatkan CA0 dikali 1 min XA. Jangan lupa tanda minusnya karena di sini juga minus dari persamaan laju reaksinya. Nah, setelah dapat persamaan yang ketiga ini nih, lanjut kita turunkan persamaannya. Si nilai K ini bisa dikeluarkan dari integralnya. Nah, buat persamaan yang ini sampai sini bisa ini kan CA dikali 1 min XA lalu dikuadratkan dua-duanya. Jadi bisa ditulis juga si CA0 ini dikuadratkan lalu si 1 min XA-nya juga dikuadratkan. Jadi si CA0 ini bisa dikeluarkan dari integral juga. Jadi kita dapatkan persamaan integralnya seperti ini. Ya, integral si dxa per 1 min XA kuadrat dikali eksponen pangkat min CA0 1 min XA gitu. Nah, gimana buat menyelesaikan integral ini? Sementara di sini ada eksponen yang nggak bisa diintegralin ya. Salah satu caranya tadi yang sudah saya bilang tuh pakai metode numerik, yaitu pakai metode trapesium. Ini persamaannya. Saya tuliskan di sini biar kalian nggak lupa. Delta X per 2 dikali Y0 ditambah 2Y1 ditambah 2Y2 ditambah 2Y3 ditambah 2Y4 dan seterusnya sampai 2yn min 1 ditambah yn. Jadi si y-nya itu di paling depan itu dikali 1 sama di paling belakang dikali 1. Nah, yang tengah-tengahnya dari 3 dan seterusnya itu dikali 2 gitu. Nah, buat dapat nilai y-nya, y sama x itu dari mana? Jadi nilai x-nya itu, nah, tapi sebelum itu ada sedikit beda nih ya, di rumus ini nih, x yang dimasuk bukan x yang kayak di sini. Ini kan xa sebagai konversi. Kalau x ya sini sebagai fungsi x sama fungsi y-nya itu.
Nah, jadi yang dimaksud delta X di sini adalah perubahan si XA ini dari batas bawah ke batas atas ini, dari XA0 sampai XA. Batas bawahnya itu 0 saat konversinya 0 sampai batas atas yang diinginkan itu 0,8 atau 80% sesuai sama soal yang diinginkan. Terus um, untuk y-nya itu adalah persamaan si fx ini, si persamaan integral yang mau kita cari. Persamaan yang diketahui itu ini ya, 1/1 min x a kuadrat dikali eksponen pangkat min CA01 min x a. Nah, untuk mengerjakannya, kalian bikin tabel. Enaknya bikin tabel lah, kayak gini. Jadinya bakal kayak gini. Si ini bikin tabel 1 buat XA-nya sebagai X, dan ini sebagai Y. Nah, buat X-nya itu, kita bikin seberapa banyak tabel, itu tergantung dari jumlah konversi yang kita inginkan. Nah, kalau di soal ini kan yang diinginkan 80% ya, atau 0,8. Jadi, jumlah yang kita harus hitung itu sebanyak 9, dari 0 sampai 0,8. Si intervalnya itu 0,1. Jadi kenapa harus 0,1? Itu biar lebih akurat buat ngitung pakai metode trapesium ini. Sebelumnya udah pernah dipelajarin ya terkait metode numerik ini di semester 3 lalu. Jadi emang lebih baik kalau interval itu lebih kecil, kayak 0,01, 0,001, cuma lebih lebih banyak dan membuang banyak waktu. Jadi lebih baik dan disarankan juga sama Prof. Indarnya pakai intervalnya 0,1 atau delta x 0,1 aja gitu. Kemudian buat mencari nilai fx ini ya, atau y-nya ini, pakai persamaan ini. Si fx bisa langsung kita hitung. Si xa-nya ada. Oh, xa-nya ini tergantung dari nilai ini. Pada xa0, pada xa 0,1 sampai 0,8. Terus kita masukkan satu persatu nilai-nilainya. Eksponnya juga CA0 itu diketahui, jadi nilainya tetap nilai CA0 itu adalah 2 ya, 2 mol per liter. Sama XA di sini juga berdasarkan XA yang kita hitung pada kondisi X sama dengan 0, X sama dengan 0,1 sampai 0,8 gitu. Buat dapetin angka-angka segini agak rumit kalau misalnya pakai kalkulator, karena kalian hitung satu-satu ya. Cuma kalau misalnya buat latihan, kalian bisa pakai Excel. Jadi cuma sekali ngitung terus langsung di drag aja buat dapetin si fx-nya ini. Mungkin saya bakal ngasih contoh perhitungan buat pakai Excel ya, biar ada gambaran dari kalian. Nah, ini pakai buat contoh ngerjain pakai Excel. Dimana tadi itu ini sebagai X-nya dan ini sebagai Y-nya. X itu digambarkan sebagai konversi yang kita inginkan dari 0 sampai 0,8. Ditulis aja di sini di kolom pertama. Buat fx-nya itu pakai persamaan yang tadi yang ada di yang udah kita turunkan persamaannya. Oke, langsung aja kita hitung ininya. Tadi itu 1 per ini 1 min xa. Xa-nya kita masukkan yang ini, dikuadratkan dikali eksponen.
eksponen dari minus CA. CA0 itu tadi 2, masukin aja angkanya 2 langsung, dikali sama 1 min XA. 1 min XA-nya ini. Oke. Ya, ini kita udah hitung dapat nilainya 7,389 sama seperti yang tadi ya. Jadi kalau di Excel kan langsung tinggal langsung di drag aja, dapat nilai semua dari XA-nya 0 sampai XA-nya 0,8, dapat semua cepat, singkat. Terus lanjut kita ngerjain bagian metode numeriknya. Tadi rumusnya itu delta X per 2 dikali Y ditambah 2Y1 tambah 2Y2 dan seterusnya. Jadi kalau di Excel caranya seperti ini aja nih. Ini kan Y1, ini Y2, Y3 sampai ini Y9. Jadi Y1 sama Y9 itu sama-sama dikali 1. Lewat Y2 sama sampai Y8 itu dikali 2. Jadi langsung aja kalian kalikan 2 semua ini. Sampai ini aja. Sorry, sampai sini. Habis itu kita hitung pakai persamaan metode trapesium. Delta X itu 0,1. Langsung kalian ketik aja di sini. Dibagi 2, habis itu dikali ini. Y0 ditambah 2Y1 ditambah ini, terus ditambah semua. Dua Y8 ditambah Y9. Seperti itu. Dapat 10,00771. Ini nilai buat hasil integral fx yang tadi. Integral di XA tadi. Hasilnya 10,00771. Nah, hasil ini bukan merupakan volume, bukan volumenya, tapi masih dari integral doang. Lanjut ke sini. Udah dapat 10,0071 itu, lalu masukkan ke persamaan tadi yang di sini nih. Nah, ini tadi kita ngitung ini doang, 10,007 sekian itu. Nah, tapi kita belum ngitung yang si FA0 per KC0 kuadratnya ini. Jadi kita hitung lagi aja, FA0 dikali nilai ini di substitusi aja, karena ada nilainya juga. FA0 10, K-nya 0, CA0-nya 2 dikuadratkan. Lalu dikali dengan hasil integral yang tadi kita hitung pakai metode numerik. Dapatnya 50,03 sekian liter. Agak ruwet pakai buat ngitung volume di reaktor PFR ini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, oke, lanjut ya. Buat kalau misalnya kalian ngitung buat T kalau misalnya pakai reaktor batch, ditanya waktunya berapa dengan data yang sama, harusnya bisa juga dikerjain pakai cara kayak gini. Jadi kalian menghitung juga pakai cara numerik kayak gini lagi.
Cuma dia persamaannya beda. Dia tuh CA0, di sini bukan FA0. Jadi buat penururannya bisa sama persis. Jadi ini buat latihan aja, buat ngelatih kalian juga buat UTS besok. Gak, gak saya kasih contoh lagi. Jadi kalian bisa ngerjain sendiri ya. Lanjut ke bagian non isotermal. eh di sini saya nggak ada contoh soalnya ya buat dibahas. Cuma saya ngasih sedikit materi aja buat reaktor CSTR yang kondisi non isotermal atau kondisinya adiabatik gitu. Setahu saya ini di pertemuan di minggu ketujuh, ibunya ngebahas ini. Sama yang ditanya itu buat nyari si volume reaktor CSTR-nya pada kondisi adiabatis. Nah, bedanya kita nggak bisa pakai persamaan yang neraca massa yang biasa, yang V, yang volume dikali FA0 XA per min RA. Tapi ada beberapa caranya, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yaitu pertama untuk mencari T, habis itu nyari K, nyari konstan reaksinya, lalu mencari si volumenya. Nah, maksudnya gimana? Buat nyari V itu kan butuh butuh laju reaksi. Laju reaksi itu kan rumusnya K dikali CA ya. Nah, buat nyari K-nya itu, karena dia non isotermal, jadi dia tuh si suhunya kagak nggak tetap gitu. Jadi K-nya tuh bakal berubah. Nah, buat nentuin T-nya itu berapa pakai persamaan raca energi di reaktor CSTR. Kemarin dibahas juga penurunannya seperti apa, tapi saya masih tahu hasilnya aja. Itu buat nyari T, T-nya itu persamaan seperti ini. T awal pada kondisi umpan itu ditambah sama delta HR minus delta delta H, entalpi di reaksi itu habisnya dikali sama laju alirnya dikali konversi sama ditambah panas yang dihasilkan. Lalu dibagi FI dikali CPI, ini I kecil ya. Ini rumus buat nyari si T-nya. Nah, kalau udah dapat T-nya, kalian bisa mencari nilai K-nya. Buat nyari nilai K itu kalian bisa menggunakan persamaan Arrhenius. Persamaannya seperti ini. Ya, nilai A-nya itu biasa diketahui di soal. Pasti diketahui ini eksponen pangkat minus E per RT. Kayaknya juga bakal diketahui juga nilainya berapa. R itu konstanta ideal. Kalian bisa menggunakan nilai 8,314 atau 0,082 sekian. Sama T-nya di sini adalah nilai T yang kalian cari di awal. Jadi itu. Nah, untuk setelah dapat T-nya itu, kalian nyari K-nya, dapat K, kalian bisa ngitung V-nya pakai neraca massa itu. Itu buat tahap-tahapan ngerjain reaktor CSTR yang non isotermal. Sama ada sedikit tambahan ya dari ini persamaan neraca energinya. Kalau misalnya yang ditanya itu adalah konversinya, kalian bisa pakai persamaan yang ini. Ini bisa buat dicatat juga buat persiapan UTS-nya. Ini cuma penurunan dari rumus yang ini untuk mencari si nilai konversi senyawa A-nya itu, reaktan A-nya. Ya, mungkin saya mohon maaf di sini yang non isotermal saya nggak ada contoh soalnya buat di latihan bareng-bareng di sini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, silakan nanya dulu.
Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang ditanyain, materi cuma segini doang yang bisa saya beri di malam ini. Ya, buat UTS besok, saya dapat info di kelas minggu terakhir itu minggu ketujuh. Kalian bisa nyiapin cheat sheet berupa Open A4, bisa nulis rumus-rumus reaktor CSTR, PFR, sama reaktor batch di kondisi isotermal sama non isotermal. Tulis tangan, tinta biru, bisa bolak-balik terus dikumpulkan gitu. Mungkin itu aja ya dari saya buat persiapan UTS kayak gitu. Tapi saya juga mau nitip ya buat PJ-PJ TRK itu mungkin bisa ditanyain ke Prof. Indar ya, kayak ketentuan-ketentuan yang fixnya kayak gimana buat UTS besok, terus materi-materinya bisa kalian cari-cari lagi di buku Vogler yang biasanya ibu pakai sama yang biasa kalian buat bahan presentasi. Kalian bisa nyari contoh-contoh soal di situ, banyak contoh soal yang bisa dicoba buat latihan. Sama buat belajar juga yang reaktor non isotermal, karena emang terakhir kali ibunya ngomong yang reaktor isotermal bakal dikasih contoh atau latihan-latihan soal, tapi sampai sekarang juga saya belum dapat informasi lanjutannya. Jadi saya juga minta tolong buat PJ buat ngingetin UTS-nya di hari Senin lusa ya. Jadi buat persiapannya agak sedikit kurang ya buat TRK ini menurut saya gitu. Jadi kayaknya mungkin itu aja buat yang bisa disampaikan di TRK 2 ini. Kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyain dulu, dipersilahkan ya sebelum ditutup. Ya, untuk Abang Teteh dan teman-teman semuanya yang sekiranya ada yang ingin ditanyakan tentang materi TRK 2, boleh ditanyakan ya mumpung ada Bang Dananya di sini. Oke, mungkin sekiranya kalau dari Abang Teteh dan teman-teman tidak ada pertanyaan, dari Bang Dana ada closing statement atau udah cukup? Mungkin kalau misalnya nggak ada yang ditanyain, dari saya cukup aja sekian materi yang bisa saya sampaikan di data kedua ini. Persiapin lagi cheat-sheetnya buat UTS lusa. Cari lagi contoh-contoh soal yang saya nggak bisa kasih di malam ini. Di situ mungkin cukuplah dari saya. Saya kembalikan ke Destra lagi ya. Oke, terima kasih Bang Harlan atas pemaparan materi dari TRK 2-nya, udah cukup membantu banget terkait materinya. Nah, sekiranya nanti kalau abang-abang teteh sekalian ada yang punya pertanyaan bisa langsung didiskusikan aja di komunitas DATS, nanti di situ bisa ditanyakan. Nah, nanti juga di komunitas DATS semester 5 bakal ada post test yang mungkin bakal membantu abang-abang teteh dan teman-teman sekalian belajar. Mungkin cukup sekian DATS yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Abang Teteh semua.